RT, wakil RT ini akan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pengajian, Bu? Iya, setelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wonten ing asnipun para alim, para ulama, para sepuh sepuh ingkang tansah kula hormati, segenap panitia. Ini ketua panitia niki ketua Karang Taruna dan ketua RT yang kami banggakan. Mudah-mudahan berkah. Allahumma amin. Kemudian mengucapkan ahlan wa sahlan bi khabrikum kepada Romo Kiai Haji Abdullah dari Jakarta. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam dinan wa ja'ala Muhammadan nabiyyan wa rasula wa ja'alal Qur'ana kitaban wa imama wa ja'ala Indonesia maqarraw wa watana wa ja'ala nahdhatal ulama'i jam'iyatan wa minhaja wa ja'ala pesantren madrasatan wa ma'hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahibul huda wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh badrud duja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syamsid duha wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan alladzina hum nujumul ukhra wad dunya. Amma ba'd. Hadratal masyayikhil kiram, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wa ala muqaddimatihim sahibul karamah wal fadilah Kiai Mas Kanib. Mana orangnya tapi kok nggak ada ini, yang pengasuh pondok pesantren nopo namanya nih Bu? Zuwaina. Zuwaina itu dari kata-kata Maroko. Zuwaina itu artinya indah atau bagus. Zuwaina. Berapa Bu? 100.000. Niki bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, Arab atau Cina Bu? Campur. Nanti kalau campur kita pakai bahasa Cina dan Belanda. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang saya hormati, pengurus NU, pengurus NU Syuriatan wa Tanfidhiyatan, yang saya hormati juga Ansor Banser. Niku enten kado saya pengurus Ansor, gitu Mas. Jenengan sudah nikah belum Mas? Belum. Juga Banser kayaknya di belakang banyak ibu-ibu, bapak-bapak. Ansor berdiri 1934
Banser berdiri 1937. Jadi Banser berdiri 1937, TNI baru ada 1945. Jadi lebih dulu berdiri dan berjuang Banser dibandingkan TNI. Karena itu ibu-ibu kalau mau nyari menantu, cari Banser, jangan cari TNI. Setuju Bu? Setuju. Kok kayak kurang rela setujunya. Iya. Ngapa pensiunan? Buatan enten pensiunan Banser. Nah Banser nggak pernah pensiun Bu. Ila yaumil qiyamah jaga kiai. Karena itu menurut ibu-ibu yang pertama masuk surga itu kiai, santri atau presiden Bu? Salah. Yang pertama kali masuk surga Banser. Banser masuk surga untuk menyiapkan tempat bagi kiai. Setelah siap tempatnya Banser keluar lagi. Antri di belakang. Kiainya dulu baru Banser. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak ibu-ibu, malam ini kita alhamdulillah bisa bersilaturahim di tempat yang mulia, pondok pesantren, di waktu yang mulia, karena kebetulan malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, meskipun ada versi yang besok, dan juga di munasabah atau acara yang mulia, karena di acara khatmil Quran. Al-Quran seperti yang disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren Mas Kiai Kanib, tadi saya dengar sambutannya dari dalam, adalah sebagai petunjuk. Bu? Hanif nggih. Nggih kan kula kan Jawanya Jawa Medok, Kanib jadinya. Niku panggilan sayang kula Bu. Panggilan sayang saya kepada Mas Kiai Hanif. Al-Quran adalah petunjuk atau hudan. Di dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran menyebut dirinya dengan petunjuk untuk banyak kalangan. Pertama, Al-Quran menyebut dengan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi juga di tempat yang lain, Al-Quran menyebut dirinya dengan hudan linnas, petunjuk bukan hanya untuk orang yang bertakwa, tapi juga untuk seluruh manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada sebuah negara yang namanya Amerika. Di Amerika sana dulu disebutkan dalam sebuah kitab yang bernama Mu'jam Ajaibil Qasas, ensiklopedi kisah-kisah ajaib. Ada sebuah rumah sakit yang di rumah sakit tersebut lahir dua bayi dari dua ibu yang berbeda. Yang satu bayi laki-laki, satu bayi perempuan. Ketika lahir, susternya lupa memberi tanda pengenal mana ibu pemilik bayi laki-laki dan mana ibu pemilik bayi perempuan. Karena lupa memberikan tanda pengenal, sudah tidak diketahui. Maka pihak rumah sakit melakukan rapat internal untuk mencari solusi bagaimana caranya kita tahu mana bayi pemilik, mana si ibu yang pemilik bayi laki-laki dan mana si ibu pemilik bayi perempuan. Nggak ketemu jawabannya. Karena nggak ketemu, maka kemudian ada salah satu dokter muslim yang orang Mesir izin ke direksi, saya izin pulang ke Mesir, saya akan tanya kiai, akan tanya ulama di Mesir. Sampai di Mesir, si dokter tadi mencari salah seorang syekh, salah seorang kiai. Ditanya kiainya, kiai atau syekh, ini di rumah sakit saya di Amerika ada dua ibu melahirkan, satu laki-laki satu perempuan bayinya, tapi lupa tidak dikasih tanda pengenal. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita atau panduan dari Islam untuk mencari tahu mana ibu pemilik bayi laki-laki dan mana ibu pemilik bayi perempuan? Maka Pak Kiainya jawab, kalau fikih takrib saya ngerti, tapi kalau untuk mencari tahu bayi laki-laki itu punya siapa, bayi perempuan saya punya siapa, nggak ngerti. Nah, jadi ini Bu, problemnya biasanya kiai itu dianggap ngerti semuanya.
Ada orang nggak punya jodoh lama, pengen dapat jodoh, nggak dapat datangnya ke kiai. Ada orang pengen bangun rumahnya ini kapan, ngadep kemana, nanya ke kiai. Padahal kiai juga kadang nggak tahu juga. Sampai saya nggak tahu kalau di sini, kalau di tempat saya masih berlaku. Sampai kemarin ini belum lama kita mau nyoblos presidennya siapa juga nanya kiai. Nah, di sini nanya kiai nggak Bu? Enggak. Jagoannya kalah menang Bu? Kalah karena nggak nanya kiai. Coba nanya kiai. Ya kalau kiainya pas menang ya menang, pas kalah ya kalah juga. Nah ini, alhamdulillah, ini apa ini? Sebentar. Nah, si Syekh tadi, si Kiai Mesir tadi ketika ditanya, mana kira-kira ibu pemilik bayi laki-laki, mana ibu pemilik bayi perempuan, nggak tahu. Karena dia belajarnya hanya kitab fikih, Al-Quran, hadis. Maka Kiai tadi, Kiai harus jujur. Jadi bedanya Kiai dengan politisi, kalau Kiai itu tidak boleh bohong, tapi boleh salah. Itu Kiai. Kiai kalau ditanya nggak boleh bohong, tapi jawabannya Kiai boleh benar, boleh salah. Tapi kalau politisi tidak boleh salah, boleh bohong. Itu politisi. Nah maka karena Kiai ini harus jujur, maka Kiainya menjawab, saya tidak tahu, setahu saya di Quran ada ayat Quran yang bunyinya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini ayat dalam waris. Lidzakari bagi laki-laki mithlu hadzil unthayain, mendapatkan jatah 2 kali jatahnya perempuan. Itu yang saya tahu. Tapi bagaimana caranya mencari tahu ibu si pemilik bayi laki-laki, saya nggak tahu. Yang saya tahu ada ayat seperti ini. Maka si dokter tadi langsung paham. Kata dokter, terima kasih Kiai, saya sudah paham jawabannya. Kiainya bingung, saya aja nggak paham jawabannya, kok kamu paham? Iya Kiai, tapi saya sudah paham. Akhirnya si dokter pulang. Dokter pulang ke Amerika, di Amerika rapat lagi. Kata si dokter, saya sudah punya jalan keluar mencari tahu mana ibu pemilik bayi laki-laki, mana ibu pemilik bayi perempuan. Bagaimana caranya? Caranya kita teliti ASI, kandungan gizi dari ASI si ibu. Siapa yang kandungan gizi ASINya 2 kali lipat lebih banyak, maka itulah ibu pemilik bayi perempuan. Dan siapa yang kandungan gizi dalam ASINya lebih sedikit, dialah pemilik bayi perempuan. Sama tuh ketuker Bu? Ketuker nggak Bu? Ya itu ngetes, ibu-ibu masih seger atau udah ngantuk. Cara ngetesnya begitu. Nah jadi siapa yang ibu yang pemilik gizi lebih tinggi, maka dia yang pemilik bayi laki-laki. Siapa ibu yang ASI gizi dalam ASINya lebih rendah, maka dia pemilik bayi perempuan. Ditanya oleh dokter lain, kamu taunya dari mana? Saya taunya dari kiai saya, karena kata kiai saya, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki dapat jatah 2 kali lipat dari perempuan. Dan ini kita bisa cek ke ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang sudah punya anak laki-laki dan perempuan, ketika ketika menyusui, lebih solot yang mana Bu? Lebih semangat mana nyusunya? Anak laki-laki atau anak perempuan? Laki-laki. Anak laki-laki lebih solot nyusunya. Karena itu saya punya kakak perempuan. Kebetulan anaknya hampir sama, saya punya anak, kakak saya punya anak. Kakak saya anaknya perempuan, anak saya laki-laki. Ketika anak saya itu nyusu ke kakak saya, nggak kuat kakak saya. Mengapa? Karena dia diberikan oleh Allah ASI yang ASINya sesuai untuk anaknya yang perempuan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, poinnya adalah ternyata Al-Quran adalah hudan linnas.
Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia, bukan hanya petunjuk untuk orang yang bertakwa, tapi juga Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi semua orang. Nah, Bapak, Ibu-ibu, ada seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Siapa, Bu? Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini pernah mimpi. Mimpinya itu bukan lagi bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi pernah mimpi bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini serem. Ini Imam Ahmad terkenal serem. Jadi Imam Ahmad, Bu, suatu ketika ada orang kesurupan. Ada orang kesurupan, Imam Ahmad mau ngaji, ada orang datang, Imam Ahmad, ini ada yang kesurupan, tolong datang diobatin. Maka Imam Ahmad hanya mengatakan begini, saya mau ngaji, tapi ini ada sendal saya, silahkan dibawa. Dibawa oleh orang tadi sendalnya Imam Ahmad, dilihatkan kepada orang yang kesurupan, langsung jinnya kabur, hanya melihat sendalnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, di sini ada Kiai Ali Ridho, ini Gus dari Al-Ihya Ulumuddin, nanti dites. Kalau ada orang kesurupan, nggak usah dibaca-baca, ambil sendal, dilihatkan ke orang yang kesurupan. Kalau benar-benar sakti, jinnya pasti pergi. Kenapa? Karena sandalnya Imam Ahmad yang takut kepada Allah ternyata sangat ditakuti oleh jin. Imam Ahmad bin Hambal pernah mimpi bertemu Allah, mimpi 99 kali. Sampai kemudian Imam Ahmad nazar, kalau saya mimpi 1 kali lagi, 100 kali ketemu Allah, saya akan berani bertanya kepada Allah. Maka kemudian mimpi lagi Imam Ahmad, mimpi ke 100 kali. Saat mimpi ke 100 itu Imam Ahmad nanya, ya Allah, amalan apa yang paling engkau sukai? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, amalan yang paling aku sukai adalah membaca Al-Quran. Ditanya lagi oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya Allah, membaca Al-Quran dengan memahami maknanya atau membaca Al-Quran meskipun tidak paham makna? Maka dijawab oleh Allah, membaca Al-Quran meskipun tidak mengetahui makna tetap adalah amal yang paling aku sukai. Nah, karena itu kita semua patut bersyukur anak-anak bapak-bapak dan anak-anak ibu-ibu diasuh dan dididik oleh Mas Kiai Hanif, bukan Kanif, Mas Kiai Hanif, yang di dalam pesantren ini diajarkan Al-Quran, bahkan bukan hanya diajarkan tapi juga dididik oleh Mas Kiai Hanif untuk menghafalkan Al-Quran. Semoga anak-anak ibu bapak dan ibu sekalian semoga dijadikan anak-anak yang kelak memberikan kebahagiaan kepada ibu bapak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak ibu-ibu, Al-Quran tadi Mas Kiai Hanif juga menyebutkan, Al-Quran setelah nanti dihafalkan oleh anak bapak dan ibu, langkah berikutnya adalah sedikit demi sedikit dipahami. Kenapa harus kita pahami? Karena kita tidak mungkin paham sisi kandungan hudan linnas, sisi kandungan hidayah Al-Quran tanpa kita bisa memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran bukan hanya paham terjemah, tapi juga paham semua sisi-sisi Al-Quran. Memahami Al-Quran sama dengan kita memahami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad seperti yang dijelaskan adalah khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Karena itu membaca Al-Quran juga harus kita iringi dengan membaca ilmu-ilmu lain agar kita betul-betul paham bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berakhlak, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW memperlakukan banyak orang. Nabi Muhammad misalkan Nabi Muhammad ketika memperlakukan istri, ini penting. Nabi Muhammad ketika memperlakukan istri, Nabi Muhammad itu sangat hormat dan sangat takut kepada istrinya. Nah, pertanyaan saya, kalau di rumah, Ibu, kalau di rumah yang menang ibu atau suaminya? Nah,
Pak, Bapak, di rumah yang menang bapak atau istrinya Pak? Istri. Kok pada takut-takut jawabnya? Istri. Siapa yang menang Pak? Istri. Istri. Kalau ternyata kita semua di rumah kalah dengan istri, fa'abshiru, maka berbahagialah, karena itu artinya dalam urusan rumah tangga kita sudah mengikuti langkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bu, saya itu sebenarnya agak menolak isu kesetaraan gender. Laki-laki perempuan harus setara, suami istri harus setara. Saya agak menolak. Saya menolak bukan karena saya tidak setuju. Saya menolak karena dalam realitanya di rumah tangga yang ditindas itu laki-laki bukan perempuan. Betul tidak Pak? Ya. Betul tidak Pak? Betul. Yang di rumah itu yang ditindas Betul. laki-laki. Saya dulu lihat bapak saya. Kebetulan bapak saya itu mendirikan pesantren juga kayak Mas Kiai Hanif. Kalau lihat bapak saya debat dengan ibu saya, kok kalah terus bapak saya. Ini dalam hati saya dulu Pak, ini bapak kata orang-orang kiai sama istri kalah terus gimana? Ternyata setelah saya nikah udah 5 tahun, saya baru merasakan apa yang bapak saya rasakan. Luar biasa. Jadi perempuan itu diamnya saja mengintimidasi. Ya Pak ya, menang Pak. Jenengan langsung nonton bola Pak, Liga Champions malam-malam dari kafe ngopi sama temannya, pulang ke rumah istri diem, itu lebih membuat kita galau dibandingkan istri berbicara. Ada seorang ulama Pak, namanya Muhammad bin Ali. Namanya siapa Bu? Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali. Ini ulama besar, ulama top pada zamannya, dijuluki Taqiyuddin. Ini ulama yang berhasil melawan dakwahnya Ibnu Taimiyah pada saatnya. Jadi sekarang ini lagi ada isu geger Ustadz Syafiq Riza, siapa Bu? Bahasa lama, dibubarkan pengajiannya oleh Ansor. Jadi sejak dulu persaingan antara kiai-kiai tokoh agama sudah ada, nggak usah kaget. Dulu ada Ibnu Taimiyah yang jargonnya membid'ah-bid'ahkan, tapi ada ulama yang melawan Ibnu Taimiyah, namanya Muhammad bin Ali. Top-topnya ulama pada saat itu. Salah satu kitab karangannya adalah Syarah Arba'in Nawawi yang sering dibaca di pesantren. Ini ulama top namanya Muhammad bin Ali, julukannya Ibnu Daqiqil Aid. Siapa Bu? Nah, mulai kolong ini Bu. Saya ulangi, julukannya Ibnu Daqiqil Aid. Siapa Bu? Ibnu Daqiqil. Nah, pintar Bu. Ibnu artinya anak, Daqiq artinya tepung, Id artinya hari raya. Jadi Ibnu Daqiqil Aid artinya Anak hari raya. anaknya tepung hari raya. Nah, julukannya ulama besar, julukannya anaknya tepung hari raya. Kenapa seperti itu? Suatu ketika ini ulama besar, besok jadwal khutbah Idul Fitri, lagi nulis jadwal khutbah, direcokin oleh istrinya, Pak, jangan lupa besok beli tepung buat bikin kue. Oke siap. Ini lagi nggak punya uang, udah pikir. Habis mandi, diingetin lagi istrinya, Pak, besok jangan lupa beli tepung hari raya, mau bikin kue. Siap. Mau keluar rumah, diingetin lagi, jangan lupa beli tepung hari raya, awas kalau nggak beli. Siap. Akhirnya Ibnu Daqiqil Aid Muhammad bin Ali sepanjang jalan kepikiran tepung. Ketika khutbah yang harusnya ayuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah, harusnya seperti itu, tapi karena terngiang-ngiang tepung oleh istrinya, maka khutbahnya ayuhan nas la tansa min daqiqil aid. Ayuhan nas la tansa min daqiqil aid. Wahai manusia, jangan lupa beli tepung hari raya. Wahai manusia, jangan lupa beli tepung hari raya. Sejak saat itu Muhammad bin Ali julukannya adalah Ibnu Daqiqil Aid, anaknya tepung hari raya. Ini ulama kita Bu.
Jadi santri-santri masyarakat NU, kenapa kok sama istrinya kalah? Karena sanad kita jelas dari kiai-kiai kita takut istri, ke Muhammad bin Ali juga takut istri, ke Nabi Muhammad SAW juga takut istri. Dalam Ihya Ulumuddin, Sayyidah Aisyah kalau ngamuk ke Nabi Muhammad, ngamuknya begini, ya Muhammad antal ladzi taz'am annaka nabi. Wahai Muhammad, ente ngaku nabi, kelakuan gak kayak nabi. Itu Sayyidah Aisyah. Jadi kalau Rois Syuriah di sini diamuk oleh istrinya, santai saja Pak. Kalau hanya Rois Syuriah dibegitukan, santai. Nabi Muhammad yang kelasnya Sayyidul Awwalin wal Akhirin tetap dibegitukan istrinya. Mengapa Nabi Muhammad sampai sebegitunya dengan istrinya? Mengapa ulama-ulama kita begitu yang meniru Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad ikut Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran jangan hanya dibaca ayat per ayat, tapi harus dibaca secara keseluruhan. Suatu ketika Nabi Muhammad pulang peperangan, di tengah gurun, di tengah padang pasir, sedang berhenti, kalungnya Sayyidah Aisyah jatuh. Kalung Nabi Muhammad sedang bersama Aisyah, kalungnya jatuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nah, agar kita bisa membayangkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, saya sekarang tanya ibu-ibu. Ibu-ibu pernah rekreasi ke Candi Borobudur, Bu? Pernah. Atau rekreasi ke pantai. Nah, kira-kira begini, ibu-ibu sedang rekreasi ke pantai, pulang rekreasi di tengah jalan, gelangnya ibu-ibu jatuh. Minta ke bapaknya, Pak, gelang saya jatuh. Kira-kira respon bapaknya gimana, Bu? Nyariin atau ngamuk? Ngamuk. Kira-kira mau mencarikan atau pilih beli yang baru? Pilih beli yang baru, nggak ribet. Nah, ini istrinya Nabi, Aisyah, kalungnya jatuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Fa'aqoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil timasihi wa aqaman nas ma'a Rasulillah. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan, Nabi Muhammad meminta seluruh pasukan untuk mencari kalungnya Sayyidah Aisyah. Seluruh pasukan mencari kalungnya Sayyidah Aisyah. Jadi Nabi Muhammad menugaskan semua pasukan untuk mencari kalung. Maka orang-orang mau protes ke Nabi Muhammad tidak berani, protesnya ke Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah bapaknya Sayyidah Aisyah. Protes ke Abu Bakar, Abu Bakar, ini gimana anaknya sampean ini? Masa kita semua diberhentikan di tempat ini hanya untuk mencari kalungnya anaknya Anda? Ini bagaimana? Maka Abu Bakar nggak enak dengan orang-orang. Abu Bakar masuk ke tenda. Saat itu Nabi Muhammad sedang tidur di pangkuannya Aisyah. Abu Bakar marah sama Aisyah. Ya Aisyah, habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ah. Aisyah, kamu tega-teganya menyuruh Nabi dan seluruh pasukan hanya untuk mencari kalung kamu. Sampai-sampai Abu Bakar, apunten, ini apa ini namanya bahasa sini ya? Ini loh. Kabuk. Ah, kabuk. Bukan sabuk, Pak. Ini loh, Pak. Pinggul. Oh, pinggul. Apa? Geger apa, Pak? Apa? Kalau geger sini, Pak ya? Ini apa, Pak? Iga-iga ya. Oh, kok bahasa Indonesia itu, Bu? Bahasa Purwokertonya apa, Bu? Leyengan. Hah? Geyengan. Geyekan. Ah, ya itulah. Ininya Sayyidah Aisyah ini, pinggulnya. Saking Abu Bakar jengkel sama Sayyidah Aisyah sampai Fato'ana Abu Bakrin. Abu Bakar itu sampai menusuk, mencubit ininya Aisyah. Aisyah tidak berani bergerak karena Nabi Muhammad sedang tidur. Apa yang terjadi pada saat itu? Kata Abu Bakar, walaisu fi ma'in walaisu ma'ahuma walaisu fi ma'. Orang-orang pada saat itu tidak membawa air dan tidak berada di daerah yang ada airnya. Waktu itu belum ada ajaran tayamum. Waktu itu baru ada ajaran berwudu. Kalau mau sholat harus wudu atau mandi, tidak tayamum. Maka karena Nabi Muhammad takut kepada Aisyah, Nabi Muhammad memanjakan Sayyidah Aisyah. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada umat ini. Keberkahannya berupa ajaran keringanan bertayamum.
Jadi ajaran tayamum, mengapa turun ajaran tayamum? Karena Nabi Muhammad takut kepada istrinya, memanjakan istrinya, menyuruh seluruh pasukan untuk mencari kalungnya Sayyidah Aisyah. Itu artinya ketika Al-Quran mengkonfirmasi fatayammamu sha'idan thayyiba, ketika kita membaca ulumul Quran, kita akan paham bahwa ayat ini bukan hanya sekedar ajaran tayamum, tapi ayat ini juga berisi ajaran bagaimana ketika seorang suami memanjakan istrinya akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan linnas, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Karena itu Nabi Muhammad seperti itu, Muhammad bin Ali seperti itu, kiai-kiai kita lihat juga seperti itu, takut kepada istri. Kenapa takut kepada istri? Bukan karena benar-benar takut. Kita ini kalau mau melawan, Bu, lewat itu istri. Gampang bagi kita melawan istri. Tapi kenapa kita tidak berani melawan? Ya karena kalau melawan pertama pasti kalah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengikuti suri tauladan dari ulama-ulama kita. Bahkan ada salah seorang ulama yang mengatakan, kalau kita marahin istri, istri akan stres. Kalau istri stres, kalau dia sedang menyusui anaknya, ASI-nya akan terganggu. Kalau dia sedang mengasuh anak, psikologinya akan terganggu. Kalau istri psikologinya terganggu, cepat marah ke anak. Anak sering dimarahin, anaknya akan bodoh. Karena itu kiai-kiai kenapa tidak berani kepada istrinya? Agar menjaga anak-anak kita semua bisa menjadi generasi-generasi yang cerdas. Nah itu semua dari mana didapatkan? Itu semua kita dapatkan dari suri tauladan para pendahulu-pendahulu kita. Kita dapatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu bapak-bapak, Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi kita semua. Nah yang terakhir bapak ibu-ibu, Al-Quran harus kita jadikan petunjuk di dalam upaya kita semua untuk menjaga ketertiban dan menjaga stabilitas di masyarakat. Itu juga yang diajarkan oleh kiai-kiai kita. Ada seorang ulama. Ibu-ibu pernah ke Papua, Bu? Belum pernah ke Papua? Tahu Papua? Tahu. Di Papua sana suatu waktu pernah ada sekelompok adat yang masuk Islam. Nah ketika mereka masuk Islam, datang waktu Idul Adha. Ketika datang waktu Idul Adha, mereka ingin sembelih kurban, tapi inginnya sembelih kurbannya kurban babi, bukan kurban kambing atau sapi. Kurban apa, Bu? Babi. Menurut ibu-ibu, memakan babi itu halal atau haram, Bu? Haram. Kalau begitu kurban babi boleh atau nggak boleh? Nggak boleh. Maka ini orang-orang Papua ini nanya ke ustadz-ustadz, bagaimana hukumnya kurban pakai babi? Semua ustadz menjawab sama, kurban dengan babi tidak boleh, haram. Mereka kemudian putus asa. Saking putus asanya mereka ingin kembali murtad. Ternyata ini nggak enak agama Islam, babi nggak boleh, apa-apa nggak boleh, kita murtad lagi aja. Apa? Apa katanya? Lagi Pak dicewekan. Iya nggak boleh semua ini, nggak enak, pindah saja agama yang lain. Sampai kemudian tokoh yang masuk Islam tadi nanya ke seorang kiai yang bernama Kiai Haji Idam Khalid. Siapa, Bu? Idam Khalid. Waktu itu Kiai Haji Idam Khalid adalah ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ditanya Kiai Idam Khalid, Kiai, kami ini baru masuk Islam, ingin kurban tapi kurbannya pakai babi, kira-kira boleh nggak Kiai? Maka Kiai Idam Khalid menjawab, boleh, silahkan kurban dengan babi. Boleh, Bu. Ini nanti bisa ditiru oleh Mas Kiai Hanif. Oh, bisa tapi jangan. Fatwanya boleh, silahkan kurban dengan babi. Ditanya oleh orang Papua, boleh Kiai? Boleh, tapi ada syaratnya, satu syaratnya. Apa syaratnya Kiai? Jangankan 1, 5, 10 pun, yang penting kami boleh makan babi, kami pasti akan lakukan syaratnya. Kata Kiai Idam Khalid, syaratnya satu saja. Apa Kiai syaratnya?
syaratnya babinya babi Jawa. Apa Bu? Babinya babi Jawa. Ditanya oleh orang Papua, Kiai, babi Jawa yang kayak gimana? Sudah, kalian tenang saja di sana, tunggu saya yang kirim dari sini. Maka dikirimlah oleh Kiai Idam Khalid wedus gibas, kambing-kambing gibas. Nah, kambing gibas itu mungkin banyak yang lebih tahu, yang ekornya agak tebal itu Bu. Hidungnya lebih pesek daripada kambing yang lain. Nah, itu kan mirip-mirip babi dikit lah. Dikirim oleh Kiai Idam Khalid kambing gibas ke sana. Ditanya oleh orang Papua, Kiai, ini babi? Iya, itu babi. Kok putih Kiai? Babi Jawa. Kalau babi Papua hitam, ini babi Jawa, makanya putih. Boleh Kiai? Boleh, silahkan. Halal Kiai? Halal. Maka disembelih oleh orang Papua. Setelah disembelih, Kiai Idam Khalid kan cek, nelpon lagi. Bagaimana rasanya babi Jawa? Enak Kiai. Nah, itu namanya kambing. Jadi ini kambing Kiai? Iya. Berarti kami dibohongin Kiai. Tapi enak kan? Enak Kiai. Ya sudah, setelah ini kalian kurban, tidak usah kurban babi tapi kurban kambing. Jadi itulah cara dakwah Kiai-Kiai kita. Kenapa? Karena betul-betul merealisasikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi NU, Kiai pesantren, Kiai-Kiai Jawa ketika ngomong arsalnaka illa rahmatan alamin, bukan hanya ilmu tapi ada al-hal, ada praktek-prakteknya. Di Jawa Tengah, di daerah Rembang ada yang namanya Kiai Bisri. Suatu ketika Kiai Bisri ini karena rumahnya dekat dengan orang-orang Cina, suatu ketika Kiai Bisri diundang untuk sholat jenazah, tapi jenazahnya jenazah orang Cina, jenazahnya jenazah non-muslim. Maka diundang Kiai Bisri. Setelah diundang, Kiai Bisri ngajak santri-santrinya, ayo nanti sore kita ke rumah sana untuk sholat. Santrinya karena baru hatam Fathul Qorib, Fathul Mu'in, santrinya protes, Kiai, bukankah tidak boleh menyolati jenazah? Jenazahnya non muslim. Maka Kiai Bisri menjawab, siapa bilang kita akan sholat jenazah? Di sana kita sholat asar berjamaah. Begitu Kiai? Iya. Jadi itu cara Kiai, ilmu tetap dipegang, tetapi bagaimana caranya agar ilmu ini tidak menyakiti orang lain. Mengapa seperti itu? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka sampailah di sana, kemudian Kiai Bisri sholat asar berjamaah. Setelah selesai sholat, ternyata tuan rumahnya agak paham kalau sholat jenazah itu beda dengan sholat biasa. Maka nanya tuan rumahnya, Kiai, perasaan kalau sholat jenazah itu nggak ada nunduk-nunduknya Kiai? Maksudnya nggak ada ruku, nggak ada sujud. Loh kok ini Kiai sholat jenazah saudara kami ada nunduk-nunduknya? Itu gimana Kiai? Nah disinilah kecerdasan seorang Kiai dibutuhkan. Maka Kiai Bisri menjawab, ya karena biasanya yang kita sholati jenazah muslim, pahalanya sudah banyak, jadi sholatnya nggak perlu sempurna. Nah ini jenazah non muslim, kami anggap butuh pahala banyak, maka sholatnya sholat paket komplit biar pahalanya makin banyak. Oh begitu Kiai? Iya. Lalu Kiai, biasanya kan kalau sholat jenazahnya taruh di depan. Ini kenapa kok saudara saya taruh di belakang Kiai, nggak taruh di depan? Maka Kiai Bisri menjawab, ya iya karena biasanya yang kita sholati jenazahnya jenazah muslim, sudah paham jalan ke surga. Ini jenazah non muslim kami anggap belum paham jalan ke surga, makanya kami di depan untuk ngasih tahu kemana arah jalan ke surga. Itulah cara kiai-kiai Nahdlatul Ulama, cara kiai-kiai Nusantara. Mengapa seperti itu? Karena kita betul-betul merealisasikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari Al-Qur'an kita baca terus, mari Al-Qur'an kita promosikan terus kemana-mana. Selain itu mari Al-Quran sedikit demi sedikit kita pelajari, karena tidak mungkin salah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selain itu Al-Quran juga hudan linnas, bisa menjadi petunjuk bagi semua orang. Karena itu tugas kita semua, bagaimana caranya agar Al-Quran bukan hanya hudan lil muttaqin, dinikmati oleh orang-orang yang bertakwa, tapi bagaimana agar spirit Al-Quran
lewat perilaku kita semua juga bisa dirasakan keindahannya oleh seluruh alam semesta. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. In uridu illa islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.